semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah, mari kita awali video ini dengan sebuah pertanyaan. Pernah nggak kalian dengar apa itu ajaran sosial gereja? Ada yang tahu apa itu ajaran sosial gereja? Yang tahu boleh komen di bawah. Kalau belum pernah dengar atau nggak tahu apa itu ASG, nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Karena memang ASG itu nggak familiar nih sama kita sebagai orang Katolik nih. Bahkan nih dalam satu kesempatan Romo Yosef Susanto pernah mengatakan begini, kalau teman-teman Bapak Ibu bertemu dengan Bapak Kardinal, bilang ke Bapak Kardinal, Bapak, Romo saya tahu loh apa itu ASG, Romo saya tahu loh apa itu Fratelli, dijamin Bapak Kardinal itu akan sangat senang mendengarnya. Nah, itu menunjukkan bahwa sepertinya memang ASG itu tidak familiar gitu ya untuk orang Katolik. Nah, maka dari itu di video ini kita akan melihat-lihat dan kita akan belajar apa itu ajaran sosial gereja. Nah, kita akan melihat sejarah singkatnya dulu saja, sejarah yang sangat singkat. Jadi, ajaran sosial gereja pertama kali muncul dulu banget nih pada saat revolusi industri di Inggris, kisaran tahun atau akhir abad ke-19. Muncul tuh fenomena sosial yang menyedihkan, yaitu kesenjangan sosial antara kaum pengusaha dengan kaum buruh, antara yang kaya dengan yang miskin. Karena ada revolusi industri, banyak nih buruh yang tidak bisa bekerja, kalaupun masih bisa bekerja mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Maka dari itu pada tahun 1891 Paus Leo ke-13 mengeluarkan dokumen berjudul Rerum Novarum yang isinya adalah menentang kondisi yang tidak manusiawi yang dialami oleh kaum buruh di tengah masyarakat industri. Berikutnya kita akan melihat apa itu makna ASG. Nah, dari cerita yang tadi kita bisa melihat bahwa secara garis besar ASG adalah tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan yang tengah dihadapi oleh umat manusia. ASG bisa berupa himbauan, kritik, atau dukungan. Kalau secara tertulis, dokumen-dokumen yang memuat tentang ASG kemudian kita sebut dengan ensiklik. Selain ensiklik nih, ada juga surat-surat uskup, kemudian dokumen hasil sinode atau tulisan para teolog yang menyangkut atau menulis tentang realitas sosial itu sendiri. Nah, ASG juga merupakan ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban kita nih sebagai anggota masyarakat dalam hubungan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. ASG menjadi wujud nyata gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat, gereja yang hadir untuk melayani dunia ini. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang ingin disampaikan di ASG. Yang pertama adalah menghormati martabat manusia. Martabat manusia ini menjadi perhatian oleh gereja. Kenapa? Karena seperti tertulis di kitab Kejadian ya, manusia itu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka dari itu siapapun yang menghargai martabat manusia sama dengan menghormati Tuhan yang menciptakannya. Kemudian yang kedua, ASG bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Patut kita garis bawahi kata bersama. Artinya kebaikan dan kesejahteraan itu harus diupayakan, dirasakan dan dialami bersama-sama. Bukan sebagian sejahtera dan sebagian menderita gitu ya teman-teman. Nah, kebijakan-kebijakan yang diambil harusnya bertujuan untuk memenuhi keadilan sosial dan kebaikan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, individual atau kelompoknya masing-masing ya, tapi untuk kebaikan bersama seperti itu. Kemudian yang ketiga, ASG juga mendorong solidaritas. Solidar itu artinya merasa senasib dan sepenanggungan. Jadi tidak hidup masing-masing, sendiri-sendiri, yang penting aku kecukupan, sudah tidak peduli dengan orang lain, enggak ya. Jadi ASG itu mengajak kita sesama manusia untuk saling solidar terhadap sesama, terutama mereka yang miskin. Miskin ini bisa dalam bentuk miskin secara ekonomi, atau pendidikan, kesehatan, moral, budaya, atau bahkan miskin secara spiritualitas. Nah, dalam perkembangannya ASG itu nggak ujuk-ujuk atau begitu saja diterima gitu ya istilah ASG itu sendiri. Terjadi perdebatan yang sangat panjang hingga berakhir di tahun 1979, hingga akhirnya ASG ini diterima secara umum dan tidak dapat ditolak lagi. ASG ini tidak begitu saja langsung muncul
langsung namanya istilahnya ajaran sosial gereja gitu ya. Enggak teman-teman. Pertama, Paus Leo itu menyebutnya sebagai doktrin, menyebutnya dengan doktrin. Kemudian Paus Pius ke-11 menggunakan istilah filsafat sosial dan doktrin dalam bidang ekonomi dan sosial. Nah, barulah Paus Pius ke-12 yang pertama kali menyebut istilah ajaran sosial gereja. Setelah Paus Pius ke-12, ini apakah perjalanan istilah ASG itu berakhir teman-teman? Enggak, masih terjadi perdebatan yang sangat panjang. Pada saat Konsili Vatikan kedua, berarti di tahun 1960-an terjadi perdebatan yang cukup sengit terkait penggunaan istilah ajaran sosial gereja itu sendiri teman-teman. Nah, ASG ini dikritik karena dianggap memberi kesan menyindir ajaran dogmatis. Kemudian memberi kesan kalau gereja itu memiliki dua ajaran, ada dogma dan ada ajaran sosial. Nah, ketika merumuskan Gaudium et Spes yang nanti akan kita bahas yang muncul pada tahun 1962, ada perintah agar istilah ajaran sosial gereja itu tidak digunakan. Meskipun begitu, istilah ini tetap muncul nih pada GS nomor 76 yang berbunyi demikian. Tetapi selalu dan di mana-mana hendaknya ia diperbolehkan dengan kebebasan yang sejati mewartakan iman, menyampaikan ajaran sosialnya dan seterusnya. Nah, kemudian diadakan di pemungutan suara terkait GS nomor 76 ini. Hasilnya bagaimana? Hasilnya GS 76 ini hanya disetujui secara individual oleh peserta konsili. Tapi atas permintaan para uskup dari Brasil, sebutan ASG tetap dipertahankan. Nah, selain di GS atau Gaudium et Spes tadi, istilah ASG juga muncul dalam dua dokumen lain dari Konsili Vatikan kedua itu, yaitu Apostolicam Actuositatem nomor 31 dan Inter Mirifica nomor 15. Nah, muncul juga nih di surat apostolik Octogesima Adveniens nomor 1.4.42. Nah, karena penggunaan istilah ASG ini kan masih diperdebatkan ya, ada yang pro, ada yang kontra, muncullah istilah-istilah lain sebagai alternatif seperti pemikiran sosial Kristiani, pengajaran sosial, dan magisterium sosial. Nah, barulah nih pada tahun 1979 Paus Yohanes kedua dalam sinode ketiga uskup Amerika Latin, waktu itu diadakan di Puebla, dalam pidatonya menyampaikan bahwa sebutan ajaran sosial gereja digunakan secara resmi dan tidak lagi dapat ditolak. Jadi kalau kita lihat tadi pertama tahun 1891 Rerum Novarum sampai 1979, hampir 100 tahun dari pertama kali muncul, akhirnya ASG ini resmi digunakan dan tidak ada lagi perdebatan-perdebatan seperti itu. Perjalanan yang sangat panjang, hampir 100 tahun. Oke, yang terakhir kita akan melihat dokumen-dokumen apa saja sih yang memuat soal ajaran sosial gereja itu. Sebenarnya ada banyak sekali teman-teman dokumen-dokumen terkait ASG itu. Makanya ini nggak bisa nih kalau kita bikin dalam satu video saja. Makanya di video ini kita akan lihat-lihat beberapa saja ya. Oke, yang pertama ada Rerum Novarum diterbitkan oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1891 yang isinya menentang kondisi tidak manusiawi yang dialami oleh kaum buruh. Tidak manusiawinya seperti apa sih? Mereka ini nggak ada jam istirahat, kemudian upah yang sangat tidak layak, dan terjadi penindasan pada kaum buruh teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, Quadragesimo Anno, seperti judulnya ya, 40 tahun. Dokumen ini dikeluarkan sebagai peringatan 40 tahun Rerum Novarum. Kalau Rerum Novarum muncul tahun 1891, QA ini muncul pada tahun 1931. QA diterbitkan oleh Paus Pius ke-11. Isi dokumennya terkait dengan masalah-masalah ketidakadilan sosial, mengecam kapitalisme dan komunisme. Jadi pada tahun itu terjadi marak ya kapitalisme dan komunisme, dan itu sebagai tanggapan gereja mengeluarkan namanya Quadragesimo Anno. Kemudian yang ketiga ada Mater et Magistra, itu dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-12 pada tahun 1961. Dan Pacem in Terris tahun 1963. Isinya apa? Isinya adalah petunjuk bagi pengambil kebijakan untuk menghadapi kesenjangan antara bangsa yang kaya dengan bangsa yang miskin.
Selain itu disoroti juga nih tentang ancaman perdamaian dunia. Kemudian yang keempat ada Gaudium et Spes. Tadi sudah sempat kita singgung ya di depan. Gaudium et Spes itu dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-13 pada tahun 1962. GS artinya kegembiraan dan harapan. Dokumen ini menekankan bahwa gereja harus memulai kegiatan sosial untuk semua orang. Kemudian yang kelima, Populorum Progressio atau kita singkat dengan PP. PP diterbitkan oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1967. Ada beberapa hal nih yang dibahas nih teman-teman, antara lain kemiskinan, kelaparan dunia, ketidakadilan struktural. Nah, maka dari itu gereja ini menghimbau nih semua negara nih, baik negara yang kaya ataupun negara yang miskin, untuk bekerja sama nih dalam membangun solidaritas dan membangun tatanan dunia yang lebih baik. Apakah berjalan dengan lancar? Kita lanjut ke dokumen berikutnya yang keenam, Octogesimo Adveniens, dikeluarkan oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1971. Sesuai namanya, Octogesimo Adveniens 80 tahun. Dokumen ini diterbitkan untuk merayakan 80 tahun Rerum Novarum. Isinya kesulitan untuk menciptakan tatanan baru. Masih berhubungan dengan dokumen yang sebelumnya ya. Kemudian yang ketujuh ada Laboram Exercens, diterbitkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981. Membahas tentang makna kerja manusia. Jadi kerja itu dimaknai sebagai karya pelayanan kepada Allah dan memberi sumbangan bagi rencana keselamatan Allah. Jadi kerja bukan semata-mata hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi juga sebagai karya pelayanan kepada Allah dan memberi sumbangan untuk rencana keselamatan Allah. Maka dari itu tenaga kerja harus diutamakan. Yang kedelapan ada Solicitudo Rei Socialis, dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1987. Dokumen ini mengangkat isu pembangunan yang mengeksploitasi orang-orang kecil dan struktur dosa yang membelenggu masyarakat. Jadi pada tahun 1980-an akhir itu terjadi pembangunan besar-besaran. Sayangnya pembangunan itu mengeksploitasi orang-orang kecil. Kemudian yang kesembilan ada Contesimus Annus, diterbitkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1991. Dokumen ini mengungkapkan bahwa gereja hendaknya terus belajar untuk bergumul dengan soal-soal sosial. Yang kemudian yang terakhir, yang ke-10 nih, ini yang terbaru, Fratelli Tutti, yang artinya semua bersaudara, diterbitkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2020. Seperti kita tahu, 2020 adalah masa pandemi COVID-19. Selain itu terjadi juga potensi peperangan, kemudian kemiskinan di mana-mana, lalu ada juga kekerasan di tengah masyarakat. Nah, maka dari itu Paus Fransiskus menyerukan bahwa kita semua bersaudara, maka kita harus saling peduli terhadap sesama, kita harus solider terhadap sesama. Gereja mengajak kita bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun kita tetap bersaudara, maka dari itu saling membantu satu sama lain. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang apa itu ajaran sosial gereja. Semoga bisa menambah wawasan dan memberi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe dan share untuk membantu channel ini bertumbuh dan berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, Tuhan memberkati.